Halo teman-teman, pada pelajaran kali ini kita akan belajar Laravel Blade Template Layout. Salah satu fungsi dari Blade Template adalah penggunaan layout. Agar tampilan yang berulang, misalnya header, footer, sidebar, dan sebagainya, tidak perlu dibuat berulang kali sehingga rawan inkonsistensi. Pada pelajaran kali ini kita akan membuat halaman web yang dinamis, menggunakan sistem template Blade dari Laravel. Oke, langsung saja. Yang pertama saya buat halaman view master layout. Saya tambahkan view baru di dalam folder views dengan nama master.blade.php. Lalu saya tambahkan tag HTML. Saya ganti di sini title-nya Blade Template Layout. Lalu saya tambahkan bootstrap file CSS. Saya copy di sini file CSS-nya. Linknya saya copy, lalu saya paste linknya di sini di bawah. Oke. Lalu selanjutnya saya tambahkan navigation bar di sini. Header-nya ya, header navigation bar. Saya ambil dari komponen bootstrap ya. Komponen di sini ada navbar. Saya pilih navbar yang ini aja ya. Saya copy sintaksnya. Lalu saya paste di bawah sini. Lalu saya ganti ini kelasnya. Navbar like saya ganti menjadi dark. Lalu saya akan ganti menunya. Saya ganti menjadi berita. Lalu ini saya ganti menjadi hiburan. Ini saya hapus ya. Saya copy aja dari sini. Saya ganti menjadi olahraga. Oke. Lalu selanjutnya di bawahnya saya tambahkan bagian konten. Saya tambahkan div. Saya tambahkan kelas konten. Lalu saya tambahkan lagi div baru. Tambahkan kelas lagi, kelas row ml-2. Lalu saya tambahkan di sini homepage ya. Oke. Lalu saya tambahkan bagian footernya di sini di bawahnya. Footer. Saya tambahkan kelas footer. Backgroundnya dark. Lalu tambahkan lagi div. Kelas container. Lalu saya tambahkan span. Saya beri kelas text mute. Di sini saya buat keterangannya, tulisannya bagian footer. Oke. Jadi di sini kita sudah memiliki bagian header, navigation bar. Lalu kita sudah ada bagian konten dan bagian footer.
Dan selanjutnya saya akan tampilkan halaman master ini. Saya akan lihat tampilannya seperti apa ya. Saya buat dulu root-nya. Saya copy. Saya ganti URL-nya menjadi master. View-nya view master. Saya simpan ya. Lalu saya testing di sini. Master. Oke. Halaman header-nya, kontennya, dan footer-nya. Sistem template pada Laravel digunakan untuk membuat halaman yang dinamis, di mana layout yang berubah di halaman konten saja, dan di bagian header dan footer tidak akan berubah. Blade Template juga mendukung partial layout, di mana halaman view master dibagi menjadi beberapa bagian view tersendiri, dan Blade bisa memanggil halaman view lain ke halaman utama. Dan sekarang saya akan membagi halaman view master menjadi 3 bagian, yaitu view halaman konten, view halaman header, dan view halaman footer. Oke, saya akan pisahkan bagian konten ke view index. Saya buat view bagian konten dengan nama view index di sini. Pada folder view, saya tambahkan view index di sini. Lalu saya cut sintak bagian konten pada view master. Saya cut mulai dari div class row. Lalu saya paste di view index. Lalu di bawah div class konten ini, saya tambahkan directive yield. Lalu saya beri nama yield-nya konten. Directive yield digunakan untuk menampilkan dari isi sebuah section. Lalu sectionnya yang mana? Halaman indeks ini saya akan masukkan ke dalam sebuah section. Saya tambahkan directive section pada view index ini, di bagian atas ini. Di sini saya tambahkan directive section. Lalu saya beri namanya konten sesuai dengan nama directive yield. Lalu saya cut sintaksnya. Saya pindahkan ke dalam bagian sectionnya. Directive section mendefinisikan bagian atau section dari sebuah halaman, dan penamaan section harus sama dengan directive yield pada view master. Karena yieldnya saya beri nama konten di sini, maka sectionnya saya beri nama juga konten. Jadi artinya directive yield mereservasi sebuah tempat untuk section ditampilkan pada bagian sini. Lalu pada view index, saya tambahkan extend. Extend ini untuk memanggil view masternya. Saya panggil view masternya di sini. Saya extend file view masternya. Oke, seperti ini ya. Lalu selanjutnya saya rubah root master menjadi root index di sini. Di sini saya ganti menjadi URL index. Karena pada konsep Blade, template routing diarahkan ke URL index, bukan ke URL master template-nya. Jadi di sini saya ganti URL-nya /index, lalu view-nya saya ganti index. Saya save. Lalu saya coba testing ya. Saya ganti di sini index. Lalu enter. Oke, berhasil ya. Tidak ada yang error. Oke, selanjutnya saya pisahkan sintaks bagian header ke view header. Saya tambahkan di sini bagian header. Saya buat layout saja, folder layout. Lalu dalam folder layout, saya tambahkan header.
.blade.php. Lalu pada bagian header, ini semua saya cut, saya paste ke view header. Saya simpan ya. Lalu saya testing kembali. Saya refresh halaman indeksnya. Nah, di sini bagian headernya tidak tampil karena saya belum menambahkan include pada view masternya. Pada view master di sini saya tambahkan include, lalu saya include halaman headernya. Foldernya layout, lalu header. Saya simpan. Saya refresh kembali. Oke, tampil lagi ya. Lalu selanjutnya saya pisahkan bagian footer ke view footer. Saya tambahkan view footer di dalam folder layout, footer.blade.php. Lalu saya cut bagian footernya. Saya paste di view footer di sini. Saya simpan. Saya refresh kembali. Bagian footernya tidak tampil. Saya include bagian footernya. Include layout footer. Saya save. Saya refresh. Oke. Nah, sekarang bagian header, konten, dan footer sudah tampil ya. Oke, selanjutnya saya buat halaman untuk menu berita. Karena berita adalah bagian konten, maka view-nya sama dengan halaman indeks. Jadi di sini saya tambahkan halaman berita di dalam folder views. Saya tambahkan berita.blade.php. Lalu saya copy paste aja sintaks view index. Saya paste di sini. Lalu di sini saya ganti menjadi halaman berita. Lalu saya tambahkan paragraf. Lalu selanjutnya saya tambahkan route untuk berita. Berita. View-nya berita. Saya tambahkan route name berita. Lalu pada menu berita di href ini saya tambahkan route berita. Saya save ya. Saya testing kembali. Saya refresh. Lalu saya klik menu berita. Oke, tampil ya. Saya tambahkan hyperlink pada menu home. Di route index, di sini saya tambahkan name-nya. Saya buat home aja ya. Lalu di sini di menu home tambahkan route-nya home. Saya simpan. Saya refresh kembali. Oke, saya klik menu home. Oke. Nah, sekarang website ini sudah menjadi dinamis, di mana layout yang berubah di halaman konten saja.
sedangkan di bagian header dan footer tidak berubah. Oke, selanjutnya pada menu hiburan dan olahraga, Anda bisa kerjakan sendiri. Oke teman-teman, sekian pelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.